Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat masih bersama Salwin Channel. Pada kesempatan ini spesial kita akan mendengarkan informasi tentang penerimaan peserta didik baru PPDB SMA Negeri Titenteras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi tahun pelajaran 2024-2025. Nanti dalam video ini kita akan mendengarkan secara detail penjelasan Kepala SMA Negeri Titenteras Bapak Karnama SPD. Secara umum disampaikan bahwa PPDB SMA Negeri Titenteras Jambi 2024-2025 akan dibuka pada tanggal 5 hingga 20 Februari 2024 dengan kuota 272 meliputi siswa dan siswi. Kemudian tahapan seleksi meliputi tes administrasi, tes kesehatan dan fisik, tes keselamatan jasmani, dan tes akademik. Sementara jalur penerimaan yaitu jalur reguler, tes potensi skolastik atau TPS, sistem Computer Assisted Test CAT. Kemudian jalur prestasi tingkat nasional. Kemudian jalur tahfiz, hafalan Al-Quran. Kemudian jalur afirmasi, keluarga prasejahtera, keluarga yang kurang mampu. Oke, sahabat Salwin Channel, ini sebagai mukaddimah untuk menjelaskan informasi tentang PPDB SMA Negeri Titenteras Jambi yang telah dinantikan warga masyarakat Jambi. Bersama Salwin Channel, kita terus mengikuti video ini. Assalamualaikum Pak Karnama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyarakat Jambi sudah banyak nanyakan Pak tentang PPDB SMA Negeri Titenteras tahun ajaran 2024-2025. Barangkali bisa kita jelaskan Pak. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat, terutama masyarakat Jambi, SMA Negeri Titenteras pada tahun 2024-2025 kembali akan menerima peserta didik baru. Ya. Nah, cuman pada tahun ini ya kita ada agak sedikit berbeda dibandingkan dengan penerimaan PPDB sebelumnya, dan ini akan kita patenkan sebagai suatu pola penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Titenteras. Pada tahun ini, pada tahun 2024-2025 kita akan menerima peserta didik baru melalui 4 jalur ya, yaitu jalur reguler, kemudian jalur prestasi, kemudian jalur tahfiz, dan terakhir adalah jalur afirmasi atau dari keluarga tidak mampu. Kesemuanya itu nanti akan diakhiri dengan tes secara computerized ya, atau yang dikenal dengan istilah CAT, Computer Assisted Test ya. Jadi setiap jalur tadi ya diawali dengan tahapan yang namanya seleksi administrasi. Nah, pada administrasi ini beberapa diantaranya adalah bahwa siswa yang boleh mendaftar adalah siswa yang akan lulus pada tahun 2023-2024 ya, di tingkat SMP ataupun di MTS. Nah, kemudian nilai rapor untuk 5 semester dari semester 1 sampai semester 5 itu rata-rata minimal 80 untuk nilai skala 100 ya. Kemudian di samping itu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA itu rata-ratanya minimal 75. Nah, kemudian umurnya tidak boleh lebih dari 17 tahun terhitung nanti tanggal 31 Juli 2024. Ini yang sudah kelewat umur tentu tidak boleh mendaftar. Nanti semuanya akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator atau oleh panitia. Nah, selanjutnya setelah lolos administrasi itu peserta akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan, dan
pemeriksaan fisik tubuhnya. Ya, mengingat di Tiantras itu banyak kegiatan yang harus dia ikuti, kemudian tinggal berasrama bersama teman-temannya, maka mereka harus fisiknya bagus, juga sehat, karena kalau ada penyakit yang menular nanti khawatirnya akan menjadi klaster di sekolah ini, ya. Di samping itu juga bahwa sebagian besar anak-anak di Tiantras itu pinginnya masuk ke sekolah-sekolah kedinasan. Makanya kita harus latih fisiknya. Karena apa? Salah satu tes masuk sekolah kedinasan juga ada tes fisik. Ya. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan fisik, tahap berikutnya adalah uji samapta. Ya, jadi tes kesamaptaannya ya, di situ ada lari keliling di Tiantras ini, ya. Kemudian ada push up, ada pull up, kemudian ada training untuk perempuan, ada sit up, ya. Nih. Nah, kemudian dari sekian pendaftar nanti akan kita tes yang terakhir, yaitu tes potensi skolastik, ya, atau yang dikenal dengan istilah TPS. Jadi tidak ada tes mata pelajaran secara khusus, tapi TPS yang soal-soalnya mirip dengan soal-soal ANBK, ya, asesmen nasional berbasis komputer di tingkat SMP, ya, ini. Nah, jumlah yang akan kita tes TPS itu adalah yang mereka kita nyatakan lolos dan masuk peringkat pada hasil tes kesamaptaan. Ya. Jadi dari yang ikut samapta nanti akan kita ambil 442 putra dan 412 putri. Ya. Nah, nanti setelah tes TPS tadi, seluruhnya akan kita ambil sebanyak 272 siswa. Nah, 272 ini terdiri dari 142 siswa dan 130 siswi. Jadi semuanya total 272 atau daya tampung untuk 8 kelas. 8 rembel. Ya. Ya, Pak. Nah, jadi untuk itu kepada masyarakat Jambi silahkan nanti persiapkan dokumen-dokumennya, kemudian fisiknya untuk mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Dan pendaftaran ini kita buka cukup lama, ya, tanggal 5 sampai tanggal 20 Februari, ya. Di tanggal 5 sampai 20 Februari itu adalah pendaftaran, ya. Tanggal 21 Februari itu akan kita umumkan siapa yang lolos secara administrasi untuk mengikuti tahapan berikutnya. Kemudian tanggal 23 sampai tanggal 26, ya, itu 26 Februari adalah pemeriksaan fisik dan kesehatan dilanjutkan dengan tes samapta. Nah, terus selanjutnya akan kita umumkan hasil samapta tadi pada tanggal 28 Februari. Dan selanjutnya tahap terakhir adalah tes potensi skolastik tadi tanggal 2 Maret. Ya. Ya, mudah-mudahan hari itu juga bisa juga kita lihat hasilnya. Ya. Kita tidak nunggu, namun secara resmi itu akan kita umumkan nanti tanggal 3. Jadi sehari setelah tes TPS tadi. Walaupun sebenarnya siswa sudah bisa tahu pada hari itu juga, ini pada tanggal 2 Maret itu. Jadi perbedaannya tahun ini itulah Pak, ya. Kalau sebelumnya kan tes dulu. Kalau sebelumnya itu kita setelah administrasi itu ada
tes akademik dulu, Iya. baru ikut Ke pemeriksaan kesehatan. Iya, dan ini apa. dibalik sekarang. Ya, Iya. kita balik. Jadi sekarang ini untuk apa tadi administrasi itu hanya syarat untuk bisa mengikuti kesehatan dan samapta. Oke. Ya. Terus hasil samapta dan kesehatan hanya syarat untuk bisa mengikuti tes TPS. Ya. Jadi yang menentukan tadi nanti terakhir adalah apa TPS. Ini masalah jalur-jalur keempat tadi Pak, Ya. macam mana tuh Pak? Ada 4 macam dari jalur masuk. Nah, tentu 4 jalur itu yang pertama itu jalur tes tadi ya, tes skolastik dia hanya mengikuti daftar dan tes. Ya. Tapi untuk jalur yang kedua, jalur prestasi, selain ikut tes skolastik tadi, mereka juga harus melampirkan bukti-bukti prestasi. Nah, terutama prestasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Gitu. Nah, kemudian untuk TAFIS juga gitu. Selain dia mengikuti tes potensi skolastik, dia juga harus melampirkan bukti bahwa mereka adalah seorang hafiz. Gitu. Maka harapannya kita nanti akan punya anak yang hafiz tapi secara akademik bagus. Kita punya anak yang berprestasi misalnya olimpiade ataupun olahraga atau kesenian, tetapi secara akademik juga bagus. Pun kita harapannya juga meskipun ada anak yang kurang mampu ya dari keluarga tidak mampu, tetapi secara akademik itu bagus. Perbedaan lain ya dengan sebelumnya, kalau sebelumnya kita ada namanya kuota daerah ya kabupaten kota itu ada kuotanya baik laki-laki ataupun perempuan. Sekarang ini tidak ada, jadi berdasarkan pertemuan dan kesepakatan dengan Komisi 4 kemarin, pokoknya tidak ada kuota. Yang yang lulus tes yang tertinggi lulus gitu. Itu saja. Oke, makasih Pak. Oke, sahabat Salwin Channel, itu tadi penjelasan Kepala SMA Negeri Titian Teras Jambi, Bapak Karnama SPD tentang penerimaan peserta didik baru PPDB SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi tahun pelajaran 2024-2025. Bagi peserta didik yang berada di kelas 9 atau kelas 3 SMP atau MTS yang berminat masuk ke SMA Titian Teras kiranya untuk bersiap-siap. Silakan nanti membuka website resmi SMA Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi di www.smatitianterasjambi.sch.id. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.